Baik ibu-ibu, kita lanjutkan lagi ya. Masih ingat yel-yelnya tadi apa? Uang tidak cukup? Ya usaha dong. Yang semangat lagi ibu-ibu. Uang tidak cukup? Ya usaha dong. Nah, tadi kita kan sudah belajar 3 hal ya ibu-ibu. Ada yang masih ingat? Uang baru tadi kok kalau lupa itu kebangetan ya. Yang pertama apa ibu-ibu? Yang pertama, ada yang mau berbicara di sini? Nih. Yang pertama tadi apa? Mengidentifikasi ide usaha. Yang kedua, apa ibu? Yang kedua, mengembangkan dan menilai kelayakan ide usaha. Yang ketiga apa? Ayo, masa udah lupa? Baru aja loh bu. Merencanakan keuangan usaha. Nah, untuk selanjutnya kita mau belajar terkait merencanakan pemasaran. Ya, dalam hal perencanaan pemasaran itu ada 4 hal utama sebelum melakukan pemasaran ya. Jadi 4 hal utama dalam melakukan pemasaran itu ada apa saja? Ada yang sudah tahu apa belum? Nah, ada 4. Yang pertama barang, yang kedua harga, yang ketiga lokasi, dan yang keempat adalah promosi. Oke, kalau mau lebih enaknya saya kasih singkatan aja ya bu. Singkatannya BH Loro. Tapi bukan Saro loh di sini maksudnya. BH Loro itu B-nya itu adalah barang, H-nya itu adalah harga, dan Lo-nya itu adalah lokasi, dan Ro-nya itu adalah promosi. Jadi diingat-ingat BH Loro. BH Loro ini bukan Saro loh bu. Ini hanya sekedar biar kita itu lebih mengingat. Kalau kita pakai singkatan kayak gitu kan lebih ingat ya. Kalau kita harus saklek tadi apa ya, harga, barang, promosi, lokasi. Nah, tapi kalau lebih disingkat kan lebih memudahkan kita gitu nggih. Ada 4 ya bu ibu, dieling-eling ada 4. BH Loro, barang, harga, lokasi, dan promosi. Oke. Selanjutnya tadi kan kita sudah berbagi kelompok ya bu, tadi ada 4 kelompok. Nah, kita punya permainan bu, dari saya ada permainan. Nanti permainannya adalah merangkai kata. Di sini ada 4 amplop. Dalam satu amplop ini sudah saya kasih nopo nggih istilah Jawa ini itu perikilan kata-kata, yaitu sudah saya guntingi tadi. Saya masukkan kata-kata di sini. Nah, tugasnya panjenengan itu adalah menyusun kata-kata yang ada di amplop ini, merangkai kata. Nanti jadi kata apa, jadi kalimat apa, nanti ada maknanya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Gitu nggih, saya bagikan untuk 4 kelompok ya. Nanti biar bisa langsung berdiskusi. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kira-kira waktunya 5 menit cukup nggih Bu Ibu? Ya, 5 menit cukup ya. Oke. Sudah selesai diskusinya. Di sini nanti kalau ada yang salah kita benarkan nggih. Kalau saya sih di hal yang seperti ini kan pastinya kita itu saling belajar bu. Jadi saya tidak akan menyalahkan panjenengan. Pokoknya intinya kita belajar bersama-sama. Saya belajar dan jenengan juga belajar. Intinya kita belajar bareng. Oke, kalau sudah selesai kita cek satu persatu nggih. Untuk kelompok 1 monggo dibacakan hasilnya. Apa bu? Pastikan barang dagangan bermutu baik. Pastikan barang dagangan bermutu baik. Jelas nggih bu? Jelas. Yang kedua, untuk kelompok 2 apa bu? Monggo kelompok 2. Berikan harga murah dan bersaing. Ya, berikan harga murah dan bersaing. Untuk kelompok 3, monggo. Hasilnya apa? Cari lokasi. Kelompok 3 loh bu. Kelompok 3 tadi apa bu? Cari lokasi. Cari lokasi berjualan. Nah, cari lokasi berjualan yang strategis. Yang strategis. Yang terakhir kelompok 4, promosikan barang
dagangan setiap saat. Nah, promosikan barang dagangan setiap saat. Jelas semua ya, kata-kata tersebut bisa ibu-ibu pahami semua. Merangkai katanya sudah tepat ya Bu Ibu. Nah, itu tadi ada 4 hal ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kelompok pertama, pastikan barang dagangan bermutu baik. Kelompok kedua, berikan harga murah dan bersaing. Kelompok 3, carilah lokasi berjualan yang strategis. Dan kelompok yang keempat, promosikan barang dagangan setiap saat ya. Jadi ada 4 hal ya yang tadi sudah dirangkai. Itu kata-kata kuncinya, kata-kata paling pokoknya ya ibu-ibu. Oke, selanjutnya ibu-ibu mari kita lihat ke depan. Ini ada flip chart ya, rencana pemasaran. Itu tadi kan jenengan sudah montong-montong ya Bu. Yang kelompok 1 tadi pastikan barang dagangan bermutu. Nah, yang kedua berikan harga murah dan bersaing. Yang ketiga cari lokasi berjualan yang strategis, dan yang keempat promosikan barang dagangan setiap saat. Oke, saya pengen kelompok 1 membacakan ya untuk yang pertama. Monggo Ibu, kelompok 1 silakan. Jenis barang yang akan dijual. Ya, jenis barang yang akan dijual. Yang bawahnya lagi apa Ibu? Kualitas barang yang dicari pelanggan. Selanjutnya Kualitas barang yang umumnya dijual. ya, terus Kualitas barang yang akan dijual sesuai yang dicari pelanggan, lebih baik dibandingkan kualitas yang dijual pada umumnya. ya. Untuk yang pertama ini jenis barang yang akan dijual. Kalau kita flashback kembali cerita yang tadi ya, Ibu Lili itu awalnya mau usaha ikan segar, tapi karena dia sudah melihat situasi dan kondisi, ternyata di pasar itu sudah banyak yang jualan ikan segar, makanya Ibu Lili itu beralih mau jualan ikan balado. Jadi jenis barang yang mau kita jual itu sudah dipastikan. Oke, yang kedua adalah tadi kualitas barang yang dicari pelanggan. Biasanya pelanggan itu kalau misalnya berhubungan dengan makanan, yang dicari kualitasnya itu adalah rasanya yang enak, bumbunya juga yang komplit atau yang lengkap. Kalau rasanya kurang enak, bumbunya kurang, biasanya pembeli itu beli hanya sekali, tidak kembali lagi, karena hanya icip-icip, setelah itu dia tidak akan kembali lagi. Makanya kalau berkaitan dengan kualitas ya biasanya kalau makanan ya itu tadi terkait rasa. Oke, kualitas barang yang pada umumnya tuh seperti apa ya. Terus biasanya yang dicari pelanggan yang bagaimana. Nah, membandingkan kualitas yang umumnya dijual. Jadi bandingke, kalau misalnya yang Ibu Lili tadi jual ikan balado dibandingkan dengan yang lain, oh ternyata ikan balado yang lain itu hanya pedasnya saja yang terasa, bumbunya kurang. Nah, itu sebagai catatan buat kita untuk memulai usaha seperti itu ya Bu. Jadi rencana pemasarannya harus lebih matang. Oke, yang kedua Ibu, monggo kelompok 2. Biaya membeli bahan baku dan mengolahnya. Ya, lanjut. Harga jual barang sejenis umumnya. Ya, terus Harga jualnya nanti bisa memberikan untung, bisa bersaing. nah, tadi yang B itu berikan harga murah dan bersaing. H ya, berarti harga. Nah, ketika kita menentukan harga, otomatis kita harus melihat bahan baku yang kita gunakan untuk membuat usaha kita. Misalnya tadi membuat ikan balado, berarti kita harus melihat bahan bakunya itu harganya berapa, nanti dijual dengan harga segini tuh cocok atau enggak, nanti kita punya keuntungan atau enggak. Nah, itu perlu dipertimbangkan bareng-bareng. Nah, kita juga harus bisa membandingkan harga jual antara yang satu dengan yang satunya. Misalnya Ibu Lili itu rencana mau jual 10.000, ternyata di warung yang satunya itu harga jualnya 8.000. Nah, dari segi harga nanti otomatis orang larinya tetap masih yang ke 8.000 karena yang 10.000 dihitung mahal. Jadi harga yang sejenis yang dijual dengan apa itu barang yang mau kita jual itu kira-kira berapa, kita harus membandingkan ya. Nah,
kalau kita membuat harga itu otomatis juga harus dipertimbangkan keuntungannya. Kita misalnya tadi ya saya ceritakan yang ikan balado yang satu itu harganya 8.000, terus yang lain mungkin ada yang harga 9.000 atau harga 10.000. Nah, kita harusnya bisa meminimalisirkan harga jualnya yang kira-kira bisa untung dan juga bisa bersaing. Misal katakanlah kalau saingannya itu 8.000, kita bisa jual 7,5. Itu hanya misal. Sama halnya seperti kita mau jual es dawet. Kalau es dawet misalnya es dawet yang sana itu harganya 5.000, jenengan mungkin berani jual 4.000 per porsi gitu guys. Jadi kita menentukan harganya itu juga harus melihat bahan bakunya, harus melihat harga barang sejenisnya, juga harus melihat kira-kira kita menjual dengan harga segini itu kita untung atau rugi gitu nggih. Nah, dan harganya pun harus bersaing. Oke, selanjutnya kelompok 3, monggo Bu dibacakan. Lokasi penjualan mudah dijangkau. Nah, Biaya transportasi ke tempat penjual tidak memberatkan. ya. Banyak calon pelanggan di tempat penjualan. Tempat penjualan cukup bersih. Ya. Kalau dari segi lokasi, ketika kita mau memasarkan barang dagangan kita, otomatis kita memilih lokasi yang mudah diakses. Lokasinya misalnya di depan pasar atau mungkin dekat dengan pabrik atau di depan kira-kira yang banyak orang di situ atau mungkin di sekitar sekolah atau mungkin di pinggir jalan raya. Nah, itu nggih. Terus kita juga harus mempertimbangkan kira-kira biaya transportasi tempat penjualannya itu memberatkan atau enggak. Karena di masa era pandemi seperti sekarang ini kebanyakan dari para pembeli itu memilih untuk membeli secara online melalui aplikasi Gojek, mungkin bisa GoFood ya Bu. Nanti kalau lokasinya kira-kira agak susah, transportasi nggak bisa masuk ke sana atau gangnya terlalu sempit atau nggak ada petunjuk arah ke sana atau mungkin lokasinya tuh di tempat terpencil yang susah diakses, mungkin sinyalnya juga kendala. Nah, nanti akan menyulitkan karena kalau di era seperti sekarang ini memang pembelanjaan itu biasanya lewat online, makanya jangan juga harus berani online. Kalau tadi Bu Lili ikan balado itu juga bisa di online kan. Misal tadi lokasinya mau di pinggir jalan raya, oke, lokasi di pinggir jalan raya, biaya transportasinya kira-kira gimana, cocok atau enggak. Nah, ternyata mudah diakses, ternyata ada akses kendaraan baik roda 2, roda 4 itu bisa. Nah, kira-kira di tempat yang mau kita jadikan untuk jualan itu tuh banyak nggak tahu Bu calon pembelinya. Nah, misal katakanlah di sekolah itu kan otomatis banyak anak jajan ya. Kalau kita jualan es cendol katakanlah di sana, otomatis nanti yang jadi pembelinya anak sekolah. Nah, itu bisa jadi pertimbangan. Nah, yang paling penting ini adalah tempat Bu. Kalau jenengan berjualan, usahakan tempat jualannya itu yang bersih, jangan yang kumuh atau kotor. Kalau jenengan jualan di tempat yang kotor, di tempat yang kumuh, saya jamin mangke nggak ada yang mau datang ke lokasi jualannya jenengan. Karena yang diutamakan itu adalah bersih. Kita terapkan perilaku atau pola hidup bersih dan sehat. Oke, yang terakhir kelompok 4, monggo dibacakan. Cara menarik pelanggan: menyebarkan informasi melalui Telegram atau media lain. Sebaran. Membagikan contoh barang yang akan dijual. Memberikan harga diskon. Nah, yang keempat ini adalah tadi kalau saya bilang B haloro berarti RO ya, promosikan barang dagangan setiap saat. Jadi kita promosi barang itu setiap saat, tidak semata-mata ketika kita baru awal buka baru promosi, setelah itu kita nggak promosi, salah ya. Kita bisa promosikan setiap saat Bu. Jadi yang pertama tadi ya, cara menarik pelanggan, menyebarkan informasi melalui selebaran atau media massa. Kalau sekarang yang paling sering itu adalah melalui media massa. Ada Facebook, ada Twitter, terus ada WhatsApp, ada apa lagi Bu? Yang tahu? Apalagi? Wah, selebaran, mungkin bikin selebaran ya. Nah, itu ada banyak sekali media massa yang sekarang itu ternyata memang
banyak untuk membantu mempromosikan jualan jenengan. Media sosial itu juga banyak. Kalau ibu-ibu yang sosialita pasti sudah tahu Instagram. Nah, jenengan upload foto, nanti tinggal di tag siapa itu, nanti di share, langsung nanti oh ternyata ada tempat jualan baru, wah gini ya, itu nanti jadi bahan perbincangan orang-orang. Jadi orang-orang oh pengen ke sana gitu ya. Itu. Nah, kalau yang ibu-ibu nggak punya media sosial gimana, Bu? Nah, kalau anaknya ada yang punya HP, jenengan bisa minta tolong sama anaknya. Dok, ibu bantu nganu ya meromosake dagangane ibu, muga-muga payu. Katakanlah di share di WA atau dibuat status di WA. Nanti dilalah ada yang lihat statusnya, terus di komen, dibaca, oh ada ini toh, terus pengen datang. Oke. Terus yang kedua ini ada membagikan contoh barang yang akan dijual. Kalau jenengan mau bikin makanan untuk usaha, jenengan masak untuk kalangan sendiri. Nah, terus jenengan ibaratnya berikanlah tester untuk tetanggane jenengan. Yuk, iki aku nggawe es cendol, coba rasakno kurang opo. Iki rencananya arep tak dol. Nah, itu biasanya jenengan mungkin bisa mendapatkan tambahan saran dan kritik. Oh, ternyata kurang legi, oh ternyata kurang ini. Sama seperti Ibu Lili tadi ya. Ibu Lili bisa ketika membuat ikan balado itu setelah jadi langsung disuruh mencicipi anaknya atau suaminya. Jadi dari lingkup keluarga dulu, setelah itu dikasihkan ke tetangga untuk mencicipi. Nah, yang terakhir ini memberikan harga diskon. Biasanya ibu-ibu itu senang sekali dengan diskon ya, Bu-ibu. Nah, misalnya beli 5 gratis 1 pasti menarik. Oke. Jadi kesimpulannya bahwasanya rencana pemasaran yang matang itu akan menghindari kita dari kerugian di kemudian hari. Nah, ini ada di brosur yang saya sudah bagikan ya, ibu-ibu, nanti coba dicek halaman 10 ya. Itu silahkan nanti dibaca. Oke, selanjutnya kita mau belajar lagi soal pengelolaan uang usaha. Nah, setelah kita membuat rencana usaha, kita bisa mulai menjalankan usaha. Nah, uang usaha itu harus dikelola dengan baik agar usaha yang kita jalani itu bisa memberikan keuntungan. Betul apa tidak, ibu-ibu? Nah, betul ya. Ya.